Topiknya gaji, pajak, pekerja ya. Ada gaji, kena pajak, para pekerja. Nanti kalau sempat nanti saya rinci lah apa itu buruh, karyawan, apa itu tingkat apa expertise ya orang bilang apa segala ya ahli atau segala itu sebetulnya berbeda semua. Paket pajaknya pun sebetulnya berbeda. Tapi kita ambil yang umum aja dulu karena ini video singkat, kalau enggak pada bete nanti men-sharingkannya. Netizen saya harap kalau bisa disampaikan ini kepada menteri apa itu? Menteri Ekonomi apa Menteri Keuangan ya? Ibu Sri ya. Di negeri kita ya semua juga tahu lah ya pajak ya. Namun sistemnya, paketnya, tata caranya tidak menggunakan yang umum, yang internasional. Coba kita lihat dulu ya, secara umumnya dulu. Gaji dipajak, betul? Gaji dipajak. Nih, pajak. Nyimpen uang di bank tadi pajak lagi, ya, betul kan ya? Belanja juga dipajak. Malah itu pernah ada istilah yang namanya pajak tumpang tindih. Jadi apa ya parsial ya bagian ini itu ini gitu loh. Ini janganlah ini era canggih zaman sekarang komputerisasi apa segala kok masih begini caranya. Salah. Oke bagus ada peraturan katanya kalau mempunyai penghasilan sekian juta per bulannya ada yang tidak dikenakan dan lain sebagainya. Oke. Saya mau mengatakan mudah-mudahan pemerintah mendengarkan ini sharing supaya contohlah negara maju begini. Pertama yang mau sampaikan itu ada kaitan dengan itu ya Omnibus Law ya Omnibus Law. Oke, saya ngambil yang gampang aja lah ya pekerja ya. Soalnya nanti kalau buruh itu dibedakan namanya wages ya bukan salary, salah itu orang ya. Cuman karena di sini belum dirinci kayak begitu ya. Ini spidol lagi. Jadi ada wages di situ kalau buruh ya. Terus juga nanti kalau dia karyawan pegawai itu baru masuk namanya salary itu sampai tingkat apa ya manajer apa ya kalau nggak salah direktur itu dia udah sistem penggajiannya direktur ke atas ya. Sama para ahli itu hitungannya tahunan. Pernah dengar nggak kalau yang dibilang jadi bayar 1 juta dolar gitu kan? Itu maksudnya 1 tahun. Artinya dia tidak diikat oleh jam kerja yang mempunyai skill itu. Kalau yang di pihak lain itu terhitung jam kerja. Ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Ya di seluruh dunia kalau mau maju nih kalau mau menjadi negara maju apa mau jadi developing country terus apa ya itu 1 hari kita ambil standarnya dulu ya 8 jam ya 1 minggu ya itu 40 jam. Oke hitungannya begitu terus. Nah 1 hari itu sebetulnya yang paling umum lagi dalam arti paling dasar sekali 1 hari 8 jam itu sebetulnya yang 9 to 5 itu. Oke, jatuhnya ya bukan berarti nggak boleh kerja jam 8, bukan berarti nggak boleh kerja jam 7 pagi, bukan itu karena inilah standarnya. Oke, sekarang kalau kita ngambil contoh lah langsung aja deh pakai rupiah. Begini caranya 1 jam gimana lagi nih sini ya 1 jam itu sorry ya saya miring-miring gini karena di depan badan saya di depan muka saya ini tripod ya HP ini nih ini jadi saya ngalang. Kita pakai istilah dulu lah 10.000 yang gampang. Oke. Berarti 1 hari 80.000 dalam konteks standarnya basicnya platformnya adalah jam 9 sampai jam 5. Ini bisa didebatable apakah breaknya istirahat siangnya termasuk 8 di antara 8 jam itu atau ditambah sebetulnya
itu 90 menit ya. 45 dipakai nanti ada kalau pernah dengar namanya coffee break begitu ya. Tea time apa-apa itu suka antara 15 sampai 20 menit. Jadi bagi-bagi itu bagaimana bargaining aja, tawar-menawar dari perusahaan tersebut aja itu. Ya. Sebab ada yang bagus itu di dalam 8 jam itu sudah termasuk jam istirahat, tapi ada juga jadinya 8 jam tambah 40 menit tapi tetap dianggap 8 jam. Ditambah 45 kalau nggak salah ya, 45 menit begitu. Nah, apakah nggak boleh kerja jam 7 pagi? Boleh. Oh ya, satu lagi jangan lupa. Satu hari 24 jam itu dibagi 3 shift namanya ya. Ya nanti itu dibagilah gitu ya. 3 shift itu nanti standarnya dulu jam 9 pagi sampai 5 sore upahnya, honornya, gajinya gitu loh. Ini saya pakai bahasa umum karena nanti beda-beda itu apa arti kata honor, upah, gaji dan lain itu sebetulnya beda ya. Oke lah, sekarang gampangnya aja dulu ya. 10.000. Oke ya, 10.000. Berarti dia satu hari punya penghasilan berapa? 80.000, betul kan? Karena dia 8 jam. 80.000. Nah, bagaimana ini maksudnya 9 sampai 5, 9 to 5 itu kalau memang tempat kerjanya memulainya jam 8 pagi, silakan ya. Silakan mau mulai jam 7 pagi, silakan ya, AM ya, AM. Namun ini bukan 10.000 gitu loh. Untuk yang 1 jam ketemu di ini paket baku ini ya. Jadi 1 kali jam ini karena dia diharuskan masuk jam 8 untuk menuju ke jam 9 ya, itu 1/4 biasanya. Jadi khusus yang di sininya aja itu berarti dia 12.500. Sebetulnya nggak boleh dijumlah begini, 10.000 tambah 2.500 begitu sebetulnya bahasa resminya. 10.000 standarnya per jamnya karena dia mendapat basic itu, karena dia kelas apa, kelas karyawan, kelas buruh begitu loh, supaya jelas. Ditambah 2.500. Kalau ditanya loh kok gitu, jelas jadinya duduk masalah. 10.000 memang standar dia punya status ya. Terus plus itu kenapa? Iya, gue disuruh masuk lebih pagi daripada jam standar gitu lah ya. Demikian pula lepas dari jam ini gitu ya. Gaya kita bilangnya overtime apa-apalah ya, nanti itu sebetulnya lain lagi. Itu overtime itu keluar dari shift jam shift itu ya, nanti dah itu ntar ribut ya. Tapi ya gitulah, karena di negeri kita sudah punya, nah inilah kan opini yang salah gitu loh, tradisi yang salah, sudah membudaya gitu loh. Untuk penerapan ini saya juga heran gitu loh, pemerintah udah zaman modern, ibu siapa yang menteri, Ibu Sri itu kok masih pakai gaya jadul gitu loh, tata cara jadul. Jangan, kalau nggak akan ketemu, tidak akan bisa bekerja sama dengan negara maju, dalam artian kalau dia mau nginvest di sini apa segala, dia harus pelajari lagi gitu loh tata cara di sini tentang kekaryawanan itu loh. Nggak akan ribet nanti gitu loh. Nggak ada di negara maju hitungan gajian per bulan tuh nggak ada. Kalau nggak 1 minggu per 2 minggu ya gitu, per 2 minggu. Nggak ada orang sampai 30 hari gitu ya. Nah jadi nanti cara ngitungnya setelah ini apa terlampau ribet ya kalau begini ya. Oke deh, saya kasih tahu dulu deh begini ya. Itu standarnya 9 sampai 5 berarti dia 10.000 ya. Terus juga nanti kalau dia di luar 9 sampai 5, oh ya sorry jangan lupa lagi, 9 sampai 5 ini maksudnya Senin sampai Jumat. Nah ini lain lagi nih, Senin sampai Jumat ya. Ini basicnya udah Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore dia kelas statusnya sebagai pekerja 10.000. Oke. Kalau udah masuk ke Sabtu ya, dia masuk plus
25%. Ini juga ya beda-beda dikit lah, ada yang 15%, 20%, gitu-gitu aja. Ini Sabtu. Ya. Minggu itu banyak yang sama 25%, Minggu ya, tanggal merah, khusus Minggu. Ya. Ada yang 25, agak-agak lebih dikit 30% atau berapa, bahkan hampir 50%. Hampir. Oke, yaitu nah disinilah yang debatable-nya antara karyawan dengan PT-nya, bagaimana minatnya orang kerja dengan si perusahaan itu nanti yang hal-hal yang kayak kecil-kecil gini loh, ya. Tanggal merah maksudnya di luar Senin sampai Minggu itu pada umumnya antara 30% sampai 50, nggak mungkin di bawah 30 dah, ya, dari pokok 10.000 itu, ya, sampai 50. Nah, tahun baru dan libur-libur keagamaan itu sudah pasti pokok 10.000, plusnya itu minimal itu 50 aja sedikit, sampai 100%. Sampai 100%. Coba pikir. Jadi dia 1 jamnya 20.000. Kalau apa orang bilang itu New Year begitu ya kan, terus ada libur agama ya, tanggal merah, libur keagamaan apa segala, itu malah jarang yang 50, malah langsung 100. Ya, nanti kaitan ke pajak. Saya singkat cerita dulu aja biar tahu. Kadang-kadang orang kalau mengerti begini malah nggak mau punya gaji tinggi, gitu loh, tahu nggak? Karena nanti track record di pajaknya gitu loh, berarti penghasilannya gede, paket pajaknya rumusnya juga lain gitu loh, nanti aneh memang, gitu loh. Ya malah nggak suka kalau punya gaji berlebihan dalam status dia hanya sebagai apa itu bilangnya klerk ya, status klerk gitu loh, status penjaga apa toko di mall apa gitu, malah ya kadang-kadang ya bukan berarti senang, enggak juga gitu lah, lucu ya, aneh. Kalau ini saya udah ngeliat menit ya video, supaya nggak bete, ini saya masukin aja dah video 1 ya. Video 1 saya cut dulu, nanti kita masuk ke video 2. Video 1 dalam topik gaji pajak pekerja, video 1 saya cut dulu.